Wait, stop! Complete. Kalau hari ini kamu kehilangan pekerjaan, berapa lama kamu bisa bertahan cuma dari tabungan? 1 bulan? 2 bulan? Atau bahkan nggak sampai 30 hari? Ini kenyataan pahitnya. Di era digital, orang yang nggak punya aset penghasilan online itu sebenarnya lagi mengambil keputusan finansial paling berisiko dalam hidupnya, walaupun dia nggak sadar. Video ini bukan tentang motivasi. Ini tentang 3 usaha digital tanpa skill, ribet, yang bisa langsung kamu mulai sebagai pemula. Bukan teori kosong, bukan janji kaya cepat, tapi model usaha yang secara ekonomi masuk akal, scalable, dan realistis buat orang yang modalnya terbatas tapi mau mikir strategis. Masalahnya bukan kamu nggak punya skill. Masalahnya, kamu mungkin salah fokus. Kamu pikir harus jago desain, coding, atau punya ribuan followers dulu. Padahal ada model bisnis digital yang cuma butuh satu hal, kemauan belajar mekanismenya dan konsisten jalanin sistemnya. Hari ini aku bakal bongkar 3 model usaha digital yang bisa kamu jalankan tanpa harus jadi ahli teknis. Kita bakal bahas kenapa model ini bekerja secara logika ekonomi, gimana cara mainnya di dunia nyata, dan langkah awal konkret supaya kamu nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku. Karena jujur aja, di ekonomi yang makin nggak pasti, punya satu sumber penghasilan itu bukan aman, itu taruhan. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus berharap kondisi membaik, atau mulai bangun mesin uang digitalmu sendiri? Sebelum kita masuk lebih dalam, aku penasaran dulu. Kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Dan bilang juga sampai menit keberapa kamu bertahan nonton. Aku pengen lihat seberapa jauh pesan ini menyebar. Dan siapa aja yang benar-benar serius mau upgrade hidupnya. Sekarang kita ngomong jujur soal realitas. Banyak dari kita dibesarkan dengan asumsi klasik. Sekolah yang benar, cari kerja yang stabil, naik jabatan pelan-pelan, nanti hidup aman. Masalahnya, sistem ekonominya sudah berubah, tapi pola pikir kita banyak yang masih versi lama. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Indonesia masih bergantung pada satu sumber penghasilan aktif. Artinya, kalau sumber itu berhenti, arus kas langsung terganggu. Di sisi lain, laporan Google, Temasek, dan Bain dalam Ekonomisi menunjukkan ekonomi digital Indonesia nilainya sudah puluhan miliar dolar dan terus tumbuh setiap tahun. Kontradiksinya kelihatan jelas. Uang berputar deras di ranah digital, tapi banyak orang tetap sepenuhnya bergantung pada penghasilan offline yang terbatas waktu dan tenaga. Inilah akar masalahnya. Kita hidup di era di mana peluang terbuka lebar, tapi literasi dan keberanian mengambil langkah masih rendah. Banyak yang takut mulai karena merasa belum siap, belum punya skill, atau takut gagal. Padahal dalam ekonomi modern, yang mahal itu bukan skill teknis dulu, tapi keberanian masuk ke arena lebih cepat. Kalau kamu masih berpikir usaha digital itu cuma buat orang jago IT atau seleb internet, disinilah kita perlu riset cara pandang. Karena yang kita bahas bukan soal jadi viral. Kita bahas soal membangun aset penghasilan yang bisa kamu mulai dari nol dengan sistem yang lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Dan sekarang, waktunya kita masuk ke inti pertama. Sekarang aku minta satu hal sebelum kita masuk lebih dalam. Tarik napas pelan, duduk yang nyaman, dan simpan dulu distraksi. Anggap beberapa menit ke depan ini seperti kamu lagi membuka peta rahasia yang jarang dijelaskan secara runtut. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu merasa tertinggal. Cukup dengarkan dengan tenang, karena bisa jadi satu ide di bagian ini yang mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Kita mulai dari usaha digital pertama yang paling realistis untuk pemula. Menjadi reseller atau dropshipper berbasis sistem, bukan sekedar ikut-ikutan jualan. Banyak orang meremehkan model ini karena dianggap cuma jualan ulang. Padahal secara ekonomi, ini adalah cara tercepat untuk belajar distribusi tanpa harus produksi barang sendiri. Kamu nggak perlu pabrik, nggak perlu stok besar, dan nggak perlu skill teknis rumit. Yang kamu bangun adalah arus permintaan. Bayangin kamu nggak sedang menjual produk, kamu sedang menjembatani kebutuhan. Dalam ekonomi, siapa yang menguasai distribusi, dia yang menguasai aliran uang.
Logikanya sederhana. Produsen fokus bikin barang, konsumen fokus mencari solusi. Kamu hadir di tengah sebagai penghubung yang mempertemukan keduanya. Dan di era digital, pertemuan itu terjadi lewat marketplace, media sosial, dan platform e-commerce. Langkah pertamanya bukan langsung jualan. Langkah pertama adalah riset permintaan. Buka marketplace besar, lihat kategori yang ramai, baca ulasan produk dengan rating tinggi. Perhatikan pola. Produk apa yang dibutuhkan berulang kali? Produk apa yang menyelesaikan masalah sehari-hari? Bukan produk musiman yang viral seminggu lalu hilang. Di sini kamu belajar membaca pasar, bukan cuma ikut tren. Setelah itu, pilih satu produk saja dulu. Jangan rakus. Fokus membangun satu jalur distribusi kecil yang stabil. Kamu bisa mulai sebagai dropshipper supaya nggak perlu stok. Margin mungkin tipis di awal, tapi tujuanmu bukan kaya dalam seminggu. Tujuanmu adalah membangun sistem. Anggap saja seperti menanam pohon. Minggu pertama nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau akarnya kuat, batangnya akan tumbuh sendiri. Kunci berikutnya adalah positioning. Kebanyakan pemula asal posting foto produk dan berharap ada yang beli. Itu bukan strategi. Kamu perlu sudut pandang. Misalnya kamu jual alat olahraga rumahan. Jangan cuma jual barangnya. Jual solusi untuk orang sibuk yang nggak sempat ke gym. Kamu sedang menjual kemudahan, bukan sekedar produk. Gunakan konten sederhana. Nggak perlu editing ribet. Cukup rekam cara pakai, manfaat nyata, dan testimoni jujur. Disinilah kamu membangun kepercayaan. Dalam bisnis digital, trust itu mata uang utama. Sekarang kita masuk ke usaha kedua, jasa digital sederhana berbasis repetisi. Ini bukan desain grafis tingkat tinggi atau coding aplikasi. Ini jasa yang bisa dipelajari dalam hitungan minggu, bahkan hari, seperti admin media sosial, input data, editing sederhana, atau manajemen marketplace. Kenapa ini menarik? Karena banyak UMKM dan bisnis kecil masuk ke dunia digital, tapi mereka nggak punya waktu mengurus semuanya. Mereka butuh orang yang rapi, responsif, dan konsisten. Di sini kamu nggak menjual skill langka. Kamu menjual kerapian dan keandalan. Ekonominya jelas. Perusahaan kecil lebih hemat bayar jasa freelance dibanding rekrut karyawan tetap. Kamu bisa pegang beberapa klien sekaligus. Satu klien mungkin bayar 1-2 juta per bulan untuk jasa sederhana. Kalau kamu pegang 3 atau 4, arus kas mulai terasa. Langkah awalnya adalah belajar satu skill mikro. Misalnya belajar cara menjadwalkan konten, membalas chat customer dengan template profesional, atau optimasi deskripsi produk. Semua bisa dipelajari gratis di internet. Fokus pada satu layanan dulu. Jangan langsung buka agensi besar-besaran. Bangun reputasi dari satu klien. Berikan hasil nyata. Minta testimoni. Lalu naikkan harga perlahan. Ingat, kamu sedang membangun aset reputasi. Dan sekarang usaha ketiga yang sering diremehkan, afiliasi digital. Banyak orang salah paham. Mereka kira afiliasi itu cuma spam link. Padahal model ini sebenarnya sangat kuat kalau dipahami secara strategi. Secara sederhana, kamu merekomendasikan produk orang lain dan mendapat komisi dari setiap penjualan melalui linkmu. Tapi di balik kesederhanaannya, ada logika ekonomi yang dalam. Kamu tidak memikirkan stok, tidak memikirkan pengiriman, tidak memikirkan layanan purna jual. Kamu fokus pada satu hal, membangun audiens dan kepercayaan. Bayangkan kamu seperti kurator. Kamu menyaring produk terbaik dan menyarankan ke orang yang memang butuh. Kalau kamu membangun niche yang spesifik, misalnya buku pengembangan diri, perlengkapan kerja remote, atau gadget produktivitas, audiensmu akan melihatmu sebagai referensi. Disinilah kekuatan konten bermain. Kamu bisa mulai dari platform gratis. Buat ulasan jujur, pengalaman penggunaan, atau perbandingan produk. Tidak perlu studio mahal. Yang penting adalah kejelasan dan konsistensi. Sekarang, pelan-pelan kamu mulai melihat polanya. Ketiga usaha ini punya benang merah yang sama. Kamu tidak menjual keahlian teknis tinggi. Kamu membangun distribusi, kepercayaan, dan sistem. Tarik napas lagi. Rasakan ini baik-baik. Kamu sebenarnya tidak kekurangan peluang. Kamu hanya belum memilih kendaraan yang tepat dan belum memahami mekanismenya secara utuh. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bedah kenapa banyak orang gagal di 3 model ini, mitos apa yang bikin mereka berhenti, dan bagaimana cara menjalankannya dengan konsisten sampai benar-benar menghasilkan. Jangan kemana-mana, karena yang akan kita bahas setelah ini bukan cuma soal cara mulai, tapi cara bertahan dan menang.
Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Kenapa 3 model tadi terlihat simple, tapi banyak orang tetap gagal? Masalahnya bukan di model bisnisnya. Masalahnya ada di cara eksekusi dan ekspektasi yang salah sejak awal. Aku mau kamu jujur ke diri sendiri sebentar. Dari 3 tadi, mana yang paling bikin kamu tertarik? Reseller, jasa digital sederhana, atau afiliasi? Tulis di komentar sekarang dan bilang juga kenapa kamu pilih itu. Aku pengen lihat pola pikir kamu sebelum kita bongkar lebih dalam. Karena disinilah banyak orang terjebak. Mereka masuk ke reseller, tapi mentalnya masih mental pembeli, bukan distributor. Mereka cuma upload produk, lalu berharap algoritma bekerja. Padahal kenyataannya, distribusi butuh dorongan. Dalam skala real, kamu harus mengerti traffic. Traffic itu seperti arus kendaraan di jalan tol. Produkmu adalah rest area. Kalau nggak ada kendaraan lewat, rest area semewah apapun tetap sepi. Maka tugas utamamu bukan cuma mempercantik toko, tapi mengalirkan orang ke sana. Artinya, kamu harus belajar dasar promosi. Bisa lewat konten konsisten, bisa lewat iklan kecil yang terukur, atau bisa lewat komunitas yang relevan. Tanpa traffic, bisnis digital cuma etalase kosong. Lalu di jasa digital sederhana, banyak yang gagal karena tidak membangun sistem kerja. Awalnya semangat, ambil klien, lalu kewalahan. Tidak ada template, tidak ada jadwal, tidak ada standar layanan. Akhirnya kualitas turun, klien kabur. Padahal keunggulan jasa pemula justru ada di konsistensi. Kamu harus memperlakukan dirimu seperti mini perusahaan. Punya SOP sederhana, punya jam kerja jelas, punya format laporan rutin. Hal kecil ini yang bikin kamu terlihat profesional meskipun skill teknismu biasa saja. Sekarang soal afiliasi. Mitos terbesarnya adalah tinggal sebar link, nanti ada yang beli. Itu pola pikir instan. Realitanya, afiliasi adalah permainan trust jangka panjang. Kalau kamu merekomendasikan produk hanya demi komisi, audiens akan merasakan ketidaktulusan itu. Tapi kalau kamu benar-benar menyaring dan memberikan insight jujur, kepercayaan akan tumbuh. Dan kepercayaan itu akumulatif. Sekali orang merasa terbantu oleh rekomendasimu, mereka cenderung kembali. Disinilah anomali menariknya. Banyak orang mengejar follower besar. Padahal dalam ekonomi digital modern, 1.000 audiens loyal lebih bernilai daripada 50.000 audiens acak. Karena yang menghasilkan bukan angka besar, tapi kualitas perhatian. Kita juga perlu bahas tantangan mentalnya. 3 usaha ini kelihatan mudah di awal, tapi membosankan di tengah. Tidak ada sorotan, tidak ada validasi instan. Kamu posting, sepi. Kamu tawarkan jasa, ditolak. Kamu share link afiliasi, tidak ada transaksi. Di fase ini, kebanyakan orang berhenti. Padahal secara ekonomi, bisnis digital itu permainan probabilitas dan konsistensi. Semakin sering kamu muncul dengan nilai yang jelas, semakin besar peluang konversi terjadi. Bayangkan kamu sedang memompa air dari sumur tua. Di 20 pompa pertama, tidak keluar apa-apa. Banyak orang menyerah di pompa ke-15. Padahal mungkin di pompa ke-25, air mulai mengalir. Konsistensi itulah pembeda. Dan ada satu hal lagi yang jarang disadari. Banyak pemula terlalu fokus pada uang cepat, bukan pada pembelajaran cepat. Padahal di tahun pertama, yang paling berharga adalah pemahaman pasar, pola konsumen, dan kemampuan membaca data. Kalau kamu menjalankan reseller, pelajari produk mana yang paling sering diklik. Kalau kamu buka jasa, pelajari klien tipe apa yang paling mudah diajak kerjasama. Kalau kamu main afiliasi, lihat konten mana yang paling banyak disimpan atau dibagikan. Data kecil itu adalah kompas. Sekarang aku mau kamu refleksi sebentar. Dari semua yang aku jelaskan, bagian mana yang paling membuka pikiran kamu? Apakah soal traffic, soal trust, atau soal konsistensi? Tulis di komentar. Interaksi kamu bukan cuma buat algoritma, tapi buat membangun kesadaran bahwa kamu benar-benar sedang belajar, bukan sekedar menonton. Karena bedanya penonton dan pelaku itu tipis. Penonton mencari hiburan, pelaku mencari celah. Dan kalau kamu masih di sini sampai detik ini, besar kemungkinan kamu bukan cuma penasaran, tapi mulai melihat peluangnya. Di bagian berikutnya, kita akan turunkan semua ini jadi langkah kerja nyata. Bukan teori lagi, tapi action plan yang bisa langsung kamu jalankan bahkan minggu ini juga. Sekarang kita turunkan semuanya ke langkah konkret.
Aku nggak mau kamu cuma merasa tercerahkan. Aku mau kamu punya arah yang jelas setelah video ini selesai. Dan kalau kamu selama ini merasa butuh jalan keluar yang realistis, bukan mimpi kosong, bagian ini mungkin adalah jawaban yang kamu cari. Bayangkan 1 tahun dari sekarang, bukan jadi miliarder, tapi punya tambahan penghasilan stabil dari digital. Punya sistem kecil yang bekerja walaupun kamu masih kerja utama. Punya rasa tenang karena kamu tahu kamu nggak sepenuhnya bergantung pada satu pintu rezeki. Itu yang kita bangun. Langkah pertama, pilih satu model saja dulu. Jangan serakah. Jangan merasa harus jalankan tiga-tiganya sekaligus. Fokus adalah kekuatan pemula. Kalau kamu pilih reseller, komit minimal 90 hari hanya di situ. Kalau pilih jasa digital, dalami satu layanan dulu. Kalau pilih afiliasi, tentukan satu niche dan konsisten di sana. 90 hari itu bukan angka sembarangan. Secara psikologis, itu cukup waktu untuk membentuk kebiasaan. Secara bisnis, itu cukup waktu untuk membaca pola. Langkah kedua, tetapkan target mikro. Bukan target uang besar dulu, tapi target aktivitas. Misalnya, upload 1 konten per hari, atau kirim 5 penawaran jasa per hari, atau evaluasi performa produk setiap minggu. Fokus pada aktivitas yang bisa kamu kontrol, karena hasil itu efek samping dari konsistensi aktivitas. Langkah ketiga, bangun sistem sederhana. Kalau reseller, buat template deskripsi produk, template balasan chat, dan jadwal posting. Kalau jasa digital, buat SOP kecil untuk setiap klien. Kalau afiliasi, buat kalender konten supaya kamu tidak bingung mau posting apa. Sistem ini yang bikin kamu tahan lama. Banyak orang gagal bukan karena modelnya salah, tapi karena semuanya dikerjakan dengan mood. Hari ini semangat, besok hilang. Kita nggak bangun bisnis berbasis mood, kita bangun berbasis struktur. Langkah keempat, sisihkan keuntungan untuk diputar kembali. Sekecil apapun hasilnya di awal, jangan langsung dihabiskan. Putar untuk iklan kecil, untuk tools pendukung, atau untuk meningkatkan kualitas konten. Ini cara kamu mempercepat pertumbuhan tanpa harus suntik modal besar. Sekarang soal manfaat jangka panjangnya. Secara finansial, kamu membangun sumber arus kas tambahan. Itu artinya risiko hidupmu turun. Kamu tidak lagi berdiri di satu kaki ekonomi. Secara mental, kamu punya rasa kontrol, dan rasa kontrol itu mahal. Saat kamu tahu ada sistem yang kamu bangun sendiri, rasa cemas soal masa depan perlahan berkurang. Kamu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keputusan atasan, kondisi perusahaan, atau situasi eksternal. Tapi, aku juga harus jujur, akan ada fase sepi, akan ada penolakan, akan ada momen kamu merasa, kayaknya ini nggak jalan. Di titik itu, ingat satu hal. Ini bukan skema cepat kaya. Ini proses membangun aset. Cara menghadapi hambatannya sederhana tapi tidak mudah. Evaluasi, bukan emosi. Kalau sepi, cek traffic. Kalau tidak closing, cek penawaran. Kalau klien berhenti, cek kualitas layanan. Perlakukan setiap masalah sebagai data. Dan kalau kamu merasa lelah, turunkan tempo, bukan berhenti total. Konsistensi kecil lebih kuat daripada ledakan besar yang cuma sebentar. Sekarang aku mau bicara langsung ke kamu. Kalau selama ini kamu merasa mentok secara finansial, merasa penghasilan segitu-gitu aja, merasa nggak punya opsi lain, 3 model tadi bukan kebetulan kamu dengar hari ini. Ini realistis, ini bisa dijalankan, dan ini tidak menuntut kamu jadi orang lain. Kamu tidak perlu jadi jenius teknologi. Kamu hanya perlu jadi lebih strategis daripada dirimu yang kemarin. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, inilah solusi yang selama ini kamu cari. Bukan karena mudah, tapi karena masuk akal dan bisa kamu mulai sekarang juga. Sekarang kita tarik garis besarnya. Masalah utama banyak orang bukan kurang peluang, tapi terlalu lama menunggu kondisi ideal. Sistem ekonomi sudah berubah. Uang mengalir deras di ranah digital. Tapi kalau kita tetap hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, itu sama saja menaruh seluruh masa depan di satu titik rapuh. Hari ini kita sudah bedah 3 kendaraan yang realistis untuk pemula.
Reseller atau dropship untuk belajar distribusi dan membaca permintaan pasar. Jasa digital sederhana untuk membangun arus kas berbasis keandalan dan sistem kerja. Afiliasi untuk membangun aset kepercayaan dan monetisasi dari rekomendasi. Benang merahnya jelas, bukan soal skill rumit, bukan soal viral, tapi soal membangun sistem, distribusi, dan trust secara konsisten. Kita juga sudah bahas realitanya. Akan ada fase sepi, akan ada penolakan. Tapi yang membedakan pelaku dan penonton adalah satu keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kamu nggak butuh perubahan ekstrim. Kamu butuh komitmen 90 hari untuk satu model yang kamu pilih. Sekarang aku mau tanya terakhir kali. Setelah nonton ini, kamu mau tetap jadi penonton ekonomi digital atau mulai jadi pemainnya? Tulis di komentar, kamu pilih usaha yang mana dan kapan kamu mulai. Jangan tulis segera, tulis tanggalnya. Biar kamu sendiri yang membaca ulang dan sadar bahwa ini bukan cuma niat sesaat. Kalau video ini membuka cara pandang kamu, share ke satu orang yang lagi butuh dorongan realistis, bukan motivasi kosong. Karena pada akhirnya, perubahan finansial itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berani masuk lebih dulu, belajar lebih cepat, dan bertahan lebih lama. Dan mulai hari ini, keputusan itu ada di tangan kamu.